Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berbakti dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Hari Merdeka. Ya. Kemerdekaan yang sesungguhnya, the real freedom. Yohanes 8 ayat 36. Ya. Yohanes 8 ayat 36. Sama-sama kita berdiri, kita baca firman Tuhan. Baik, mulai. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, Tuhan Yesus sedang berbicara pada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Tuhan Yesus sedang berbicara pada orang Yahudi yang pada saat itu sangat taat beragama. Iya, harus dikasih tahu nih jemaat. Waktu itu orang Yahudi sangat taat beragama. Kenapa? Ya, karena mereka sedang dijajah. Ada negara lain yang menjajah mereka. Dalam kesusahan, dalam penindasan, orang menjadi sangat beriman kepada Tuhan. Betul apa betul? Sama seperti siapa? Sama seperti kita. Dalam kesukaran, orang Kristen semakin lebih kelihatannya beriman. Kan gitu ya? Itu orang Israel memberi tahu kita bahwa dalam kondisi mereka yang dijajah, mereka semakin taat beriman. Berusaha minta pertolongan Tuhan agar dibebaskan dari penjajahan Romawi. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan tentang kemerdekaan yang sedang mereka perjuangkan. Yaitu dengan memberitahu apabila anak itu memerdekakan kamu. Jadi paham saudara? Jadi jika anak itu memerdekakan kamu. Karena memang Israel sedang berjuang untuk kemerdekaannya dan belum berhasil. Tuhan berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yesus menjelaskan tentang kemerdekaan yang sedang mereka perjuangkan, memberi arti kemerdekaan yang sejati,
yang diberikan oleh anak. Ya, yang diberikan oleh anak. Saya pikir orang Yahudi ngerti nggak sih yang dimaksud gitu ya? Jangankan orang Yahudi waktu itu, kita juga sekarang sering tidak mengerti tentang kemerdekaan yang diberikan oleh anak. Ya, kemerdekaan yang diberikan oleh anak. Siapa anak itu? Kita sekarang mengerti. Anak itu adalah anak Allah, yaitu Yesus. Waktu itu ngerti nggak sih orang Yahudi? Mungkin ada yang mengerti. Sebagian besar pura-pura tidak ngerti. Karena ahli Taurat orang Yahudi belajar Alkitab. Itu. Tapi masa iya sih Mesias itu datang di kandang domba? Dalam pengertiannya Mesias itu keturunan Daud. Keturunan Daud berada di istana, sehingga tidak mungkin lahir di Bethlehem. Ini poin penting buat orang Yahudi, sehingga orang Yahudi tidak mengaku Yesus itu adalah anak Allah, tidak mengaku Yesus itu Mesias. Dan Yesus menjelaskan tentang kemerdekaan itu bukan hanya tentang kemerdekaan fisik, tapi kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan fisik, politik atau ekonomi, tetapi kemerdekaan terutama adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kemerdekaan dari beban agama. Karena waktu itu semakin sungguh-sungguh beban agamanya semakin berat. Itu orang Yahudi. Karena ada banyak aturan dan keharusan yang harus mereka lakukan. Saudara-saudaraku, manusia tidak pernah bisa membebaskan dirinya sendiri atau memerdekakan dirinya sendiri dari belenggu dosa dan akibat dosa. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa itu maut atau kematian. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dosa membawa konsekuensi yang serius. Akibat dari dosa itu adalah murka Allah yang mendatangkan kematian. Upah dosa ialah maut. Nah, saudaraku, kita melihat ini saudaraku, tentang upah dosa ialah maut atau kematian. Yang pertama kematian rohani. Ketika orang berdosa dia tidak langsung mati, tetapi mengalami kematian rohani. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Adam dan Hawa tidak langsung mati. Tetapi apa yang terjadi? Terputusnya hubungan dengan Allah. Terpisahnya kehidupan manusia dengan Allah. Itu akibat dari dosa. Dan dosa itu menghancurkan kehidupan manusia. Ada orang, kalau orang dia berbuat jahat, coba saudara lihat, nggak tanggung-tanggung berbuat jahatnya, gitu ya. Kalau udah berbuat jahat sekali, berulang kali. Orang yang melakukan kejahatan pembunuhan, yang memang dia kerjakan untuk tindak kriminal, itu rata-rata bukan sekali. Orang mencuri ada yang sekali? Coba tanya di LP Tangerang. Yang mencuri, ada yang satu kali di penjara situ? Nggak ada, saudaraku. Kalau ada pencuri motor ketangkap, ngakunya terus dipukulin kan? Siapa yang juga yang suruh mukulin? Terus dia ngaku, udah 3 kali, benar 3 kali? 3 kali yang ketahuan. 1 kali yang ketahuan, 3 kali yang diakui, yang nggak ketahuan dan tidak diakui. Nggak mungkin 1-2 kali. Jadi saudaraku, kenapa? Dosa itu memang menghancurkan. Saudaraku, lalu bukan hanya itu.
Ini yang kedua, saudaraku, kematian fisik. Bisa jadi artinya bukan hanya berakhir di lubang kubur. Kita tahu kematian fisik itu hanya berakhir di lubang kubur. Selesai sudah. Ya, ada narasi yang mengatakan kalau hidup ini hanya satu kali dan nikmatilah, karena setelah itu akan berakhir di lubang kubur. Semua teman, semua uang, semua harta, semua orang yang kita cintai sudah hilang semua. Karena kita akan sendirian di lubang kubur. Saudaraku, enggak begitu. Lubang kubur bukan berakhirnya kehidupan manusia. Karena ada tempat lain yang kekal, sorga atau neraka. Artinya kematian fisik berarti kematian kekal di neraka. Saudaraku, ini yang harus kita pahami. Kematian kekal di neraka terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi upah dosa itu maut. Kematian rohani terpisah dari Allah. Kematian fisik yang bukan hanya berakhir di lubang kubur, tetapi kematian itu bersifat kekal dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini Paulus menjelaskan sesuatu yang sangat kontras antara upah dosa dan karunia Allah. Jadi dibuat dalam satu kalimat, ya, dibuat dalam satu ayat. Upah dosa itu maut, lalu tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Jadi langsung dibuat perbedaannya, saudara. Langsung dibuat perbedaannya di sana agar kita dapat melihat langsung kontradiksinya antara dosa dan karunia Allah, antara upah dosa dan karunia Allah. Artinya, walaupun manusia itu berdosa, tetapi Allah tetap menawarkan karunia-Nya. Upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah. Jadi manusia memang berdosa, tetapi Allah menawarkan, mengabarkan dan menawarkan karunia Allah. Supaya mautnya tidak ada, yang ada adalah hidup yang kekal. Upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Saudaraku, karunia Allah hidup yang kekal. Sebesar dan sehebat apapun dosa, kalau kita mau menerima penawaran dari Allah, kita akan menerima hidup yang kekal. Untuk itulah Yesus dengan rela pergi ke Golgota dengan memikul salib dan mati di salib di atasnya, agar saudara dan saya yang berdosa ini bebas dari dosa dan hukuman kekal. Yesus sang anak itu telah melaksanakan pekerjaannya untuk memerdekakan kita semua. Dan hari ini kita menikmati kemerdekaan dari Yesus. Amin. Secara rohani kita menerima kemerdekaan itu dari Yesus. Saudaraku, kemerdekaan kita enggak gratis. Enggak gratis. Saudara, Indonesia merdeka, mau enggak para pemimpin negara dibilang ini pemberian Jepang gitu? Karena tadinya Jepang ada di Indonesia menjajah, lalu diberikan kemerdekaan. Mau enggak? Enggak mau. Indonesia sudah berjuang. Tapi apakah Indonesia mengalahkan Jepang? Ya? Lalu kok bisa merdeka? Kalau saudara saya tanya, Indonesia mengalahkan Jepang? Tidak. Kata pemimpin kita sudah berdarah-darah, termasuk papa saya itu. Kalau cerita, ya dia melawan gitu. Tapi apakah Indonesia menang? Sebenarnya Indonesia tidak menang. Tapi Jepang kalah oleh sekutu. Ya kan gitu. Indonesia kalah oleh sekutu, lalu Jepang menyerah. Nah ini diartikan
Indonesia menang. Jepangnya duduk, Indonesianya berdiri. Gitu. Apapun yang terjadi pada masa itu, Indonesia bersemangat. Bahkan bendera merah putih. Berdirilah negara Indonesia. Seperti itu saudaraku. Waktu Indonesia kadang menang, kadang kalah, gitu ya. Kadang kocar-kacir. Ya karena ini negaranya sendiri ya, bisa ngumpet di lubang semut nggak ketahuan kan gitu. Kalau papa saya cerita begitu, kayaknya udah serem gitu. Dan kalau suruh cerita 7 hari 7 malam dia bisa, saudaraku. Iya. Bahkan sampai mau meninggalnya, waktu mau meninggal, dia nggak cari baju pendeta gitu ya, nggak minta dipajang foto pendeta, tidak. Yang dia minta apa, saudaraku? Foto dengan pakaian tentara, ya. Lalu diminta digantung, kan tidurnya lalu ada jendela. Nah, baju tentaranya lengkap dengan lencana-lencana itu minta digantung di situ. Kebanggaannya luar biasa. Sudah menang perang, kayak menang perang. Menang perang, saudaraku. Apapun alasannya. Ya, Jepang menyerah, ya memang dia menyerah. Indonesia menang. Gitu. Sudah berdarah-darah. Nggak punya senjata api, goloknya habis, pakainya apa, saudaraku? Bambu runcing. Ya. Bagaimana perjuangan yang begitu berat. Jadi ada yang bilang Indonesia tuh nggak menang, Jepang yang kalah, dikalahkan sekutu. Saya bilang apapun alasannya, Indonesia berjuang. Saudara ikut berjuang nggak? Berjuang nggak? Berdarah-darah nggak? Saya masih bisa cerita, papa saya ikut perang. Iya kan, saya masih bisa cerita, papa saya ikut perang. Saya boleh ikut merdeka. Lah saudara, papamu ikut perang nggak? Nggak boleh merdeka. Ya nggak juga, kan gitu ya. Kita semua berhak menikmati kemerdekaan, tapi yang berjuang siapa? Para pendahulu kita. Ada yang berkorban di sana. Ada yang mati di sana. Saudaraku, ngerti nggak saudara? Kita ini bebas, merdeka, tidak diganggu lagi oleh dosa. Ada seorang yang telah mati, namanya Yesus. Dia yang berjuang untuk saya dan saudara. Dia satu orang mati untuk seluruh dunia supaya merdeka. Nah, pesannya adalah sebagai orang yang telah merdeka, janganlah berbuat dosa lagi. Amin. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentang kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya, the real freedom, adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ya. Jadi bukan bebas atau ya merdeka terus semaunya. Bebas sebebas-bebasnya. Freedom to be free. Bukan. Bukan, saudaraku. Jadi meskipun anak telah memerdekakan, orang percaya tetap memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam kemerdekaan dengan benar dan bijaksana. Galatia 5 ayat 1, demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Paulus menjelaskan tentang satu kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu dengan hidup bertanggung jawab. Bukan karena sudah bebas, sudah merdeka, kemudian bisa menjalani hidup dengan semaunya tanpa peduli dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang yang merdeka. Kemerdekaan yang bertanggung jawab berarti menghargai kemerdekaan itu dengan melakukan yang Tuhan kehendaki. Yang pertama Paulus katakan di sini berdiri teguh. Ya, berdiri teguh. Berdiri teguh itu tegap. Nyanyi Indonesia Raya harus kalau orang Jepang begini ya, dan Indonesia banyak juga yang begini sekarang ya.
Saudaraku, berdiri teguh. Bukan hanya sekedar pesan atau seruan kepada orang di Galatia, tetapi ini adalah pesan atau seruan untuk semua orang percaya agar kita semua berusaha. Saya mengatakan apa saudaraku? Berusaha. Karena enggak mudah. Mau berdiri teguh itu enggak mudah. Jadi harus berusaha untuk berdiri teguh dalam kemerdekaan yang telah kita terima. Baik sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, walaupun sebagai warga negara, kita harus berdiri teguh mempertahankan kemerdekaan itu. Sebab ada begitu banyak godaan yang berusaha menarik untuk kembali berbuat dosa. Kembali pada hidup lama. Ada banyak badai yang ingin merobohkan pendirian kita agar kita roboh dan tidak berpegang pada firman dan nilai-nilai kebenaran. Yang kedua saudaraku, bebas dari kuk perhambaan. Kuk, kalau kita yang dari kampung mungkin lebih gampang menjelaskan. Saudara pernah lihat sapi narik gerobak? Pernah? Oke, sapi naik gerobak. Narik, bukan naik ya, narik. Karena dalam otak saya mau berkata siapa yang pernah naik gerobak. Dulu saya ke rumah nenek, ya ini saudaraku, saya ke rumah nenek, itu naik gerobak. Ya. Dulu rasanya jauh banget saudaraku. Berapa waktu lalu saya coba ke sana, deket ya. Ya sekarang bandingkan dulu ditarik sapi, sekarang bawa mobil gitu. Kan sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda. Jadi kuk itu yang di sininya sapi. Kayu yang melengkung di punuk sapi, lalu sapi menarik gitu. Ya, sapi narik. Dan itu bukan hanya beban di tengkuk, tapi juga beban nariknya. Beban nariknya. Kalau di tengkuk itu enggak berat. Enggak berat. Karena beban kan ada di belakang. Gitu. Kan saya pernah begini saudaraku, di sini artinya gerobaknya, nah dipegang begini narik, kayak siapa yang pernah? Enggak pernah. Nah, saudara-saudariku, bebas dari kuk perhambaan. Orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Dan mereka sangat taat. Di mata Paulus, ketaatan orang Yahudi pada Taurat itu seperti menghamba. Nurut banget. Ya, nurut banget. Jadi seperti menjadi hamba bagi hukum Taurat. Awalnya mereka suka menjadi hamba Taurat. Tapi lama-lama jadi beban. Karena juga penindasan bangsa Romawi. Jadi ada penindasan bangsa Romawi, ada beban hukum Taurat. Hidupnya berat. Nah, berita Injil merupakan berita kemerdekaan bagi orang Israel. Berita Injil merupakan berita kebebasan dari beban hukum Taurat. Israel ingin bebas, oke, nih anak itu memerdekakan. Tetapi jangan lupa, jangan mau lagi diperhamba oleh Taurat, jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Setelah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, jangan mau menjadi hamba dosa lagi. Poin penting, jangan mau jadi budak dosa lagi. Yang kedua saudaraku, mengisi dan membangun kemerdekaan. Zaman kita sekolah dulu, saya maksudnya paling sering guru mengatakan tentang mengisi kemerdekaan. Ya, saya buatkan poin mengisi dan membangun kemerdekaan. Nah, mengisi dan membangun kemerdekaan adalah kewajiban setiap warga negara untuk negara. Untuk kita sebagai orang Kristen, kita wajib membangun, mengisi kemerdekaan Kristen kita.
Ketika kita melakukannya, artinya kita menggunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Galati 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam kesempitan. Oh bukan ya. Kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, setelah dimerdekakan, bangunlah. Jangan pergunakan kesempatan untuk hidup dalam dosa. Karena bebas, kan semau saya nggak ada orang tahu. Saudaraku, harus ada kesadaran bagaimana bisa mengisi dan membangun kemerdekaan itu supaya hidup dengan baik dan memuliakan Tuhan. Dikatakan supaya bisa melayani sesama dengan kasih. Saudaraku, dasar melayani adalah kasih kepada Tuhan. Dengan kasih itu kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Senang sekali melayani jemaat di sini karena ketika anak-anak mulai bertumbuh, ada kerinduan untuk melayani, entah sebagai apa, sebisanya. Artinya saudaraku, mereka mau mengisi, mau membangun hidupnya, mau membangun hidupnya untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saudaraku, dimulai dari anak-anak, dimulai dari rumah. Pada anak-anak youth, saya selalu bilang semua itu mulai dari rumah. Saudaraku, pemenang Nobel, hadiah Nobel, saudara ngerti ya hadiah Nobel ya? Antara 20 sampai 25% adalah orang Yahudi. Padahal penduduk bangsa Yahudi maksudnya, bangsa Yahudi di seluruh dunia ini hanya 0,02%. Saudara bandingkan, jumlah bangsa Yahudi 0,02%. Tapi pemenang Nobelnya dari populasi seluruh dunia, dia 20 sampai 25%. Kan banyak banget artinya orang Yahudi yang pintar-pintar. Tahun 1940-an, saudaraku, ada seorang Yahudi memenangkan Nobel Fisika. Kalau udah ngomong fisika aja, langsung wis. Kalau udah ngomong fisika, ya. Kalau dulu orang kuliahnya fisika nggak bisa cari duit, ya, nggak bisa cari duit. Anak di Indonesia tahun 1940 seorang Yahudi. Nah, pertanyaan dari ibunya Isidor ini, saudaraku, setiap kali dia pulang sekolah atau yang sering ditanyakan adalah, kamu tadi tanya apa di sekolah sama gurumu? Kalau sekolah seorang bertanya pada gurunya, di kelas orang bertanya pada dosennya, artinya dia mikir. Iya kan? Dia mikir. Sama di gereja. Kalau ditanya haleluya, amin. Nah, itu gak mikir itu. Itu latah. Kalau ada pertanyaan, tuh gak mikir berarti. Coba bener gak? Ayo, kata-kata ibu dari Isidor. Kamu tanya di sekolah. Kalau nggak tanya berarti di sekolah dia nggak mikir. Gitu. Di sekolah dia nggak mikir. Jadi dia mikir apa nih? Orang jadi guru juga kurang suka kalau anak banyak bertanya. Tapi lihat pertanyaannya. Ada pertanyaan yang muter-muter nggak jelas, ada memang pertanyaan yang berbobot kan gitu ya. Kemerdekaan yang menghamba. Saya dapat poin ini, saudaraku. Ya. Kemerdekaan yang hamba. Karena dalam ayatnya begini, saudaraku.
kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa bedanya? Kamu telah dimerdekakan dari dosa, artinya tadinya hamba dosa. Lalu dan kemudian menjadi hamba juga kan? Saya pikir ini gimana menjelaskannya. Untuk diri saya sendiri paham. Tapi bagaimana menjelaskan kepada jemaat, pada orang lain, kalau dibilang gini, kan berarti tetap jadi hamba. Kapan jadi tuannya? Gitu ya. Betul nggak? Saudara pernah berpikir atau protes nggak? Lo kan tetap jadi hamba. Atau Pak Pendetamu yang terlalu banyak berpikir. Benar kan? Coba sekarang kalian yang sekarang kerja, kamu telah dimerdekakan, dibebaskan. Tadinya hamba, kerja kan gitu ya, jadi hamba di pekerjaan. Dikasih kerjaan lain, nah sekarang kamu di sini, tapi sebutannya juga hamba kan gitu ya, beda nggak? Kan sama hamba. Nah bisa tadi posisi atau status beda. Status di bawah dosa sama status di bawah kebenaran. Nah sekarang kita buat garis dulu. Lalu kita nanti akan melihat perbedaannya itu. Nah setelah dimerdekakan lalu jadi hamba. Makanya saya beri poin di sini, kemerdekaan yang menghamba. Mengapa dimerdekakan? Karena selama ini hidup dalam dosa. Melakukan kehendak dosa melalui berbagai keinginan berbagai keinginan dan hawa nafsu duniawi. Lalu setelah dimerdekakan lalu apa? Firman Tuhan berkata menjadi hamba. Tetap menjadi hamba, tetapi di sini disebutnya menjadi hamba kebenaran. Ya. Menjadi hamba dosa itu diperbudak oleh dosa. Diintimidasi oleh dosa, memaksa seorang harus berbuat apa yang menjadi keinginan dosa itu. Lalu orang ini terus menjadi hamba dosa dan terus menghamba kepada dosa. Menjadi hamba kebenaran beda. Jadi hamba kebenaran adalah satu kesadaran karena mengerti bahwa dirinya telah dibebaskan dari dosa. Upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah. Hidup yang kekal. Kesadaran. Tadinya harusnya mati, tapi dapat karunia Allah, hidup yang kekal. Nah, pemahaman inilah yang menggerakkan seorang untuk hidup menghamba. Ya, menghamba kepada Sang Pemberi kemerdekaan, yaitu Yesus yang menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudaraku, menjadi hamba kebenaran dengan cara menjaga kebenaran yang telah kita miliki dengan hidup mentaati firman Tuhan. Menjadi hamba kebenaran dengan menjaga kebenaran itu. Ya, menjadi hamba kebenaran. Tadinya hamba kecemaran, lalu jadi hamba kebenaran. Bedanya adalah dengan sukarela, tidak dipaksa. Bedanya adalah setelah melakukan keinginan dosa, ketika kita jadi hamba dosa, berujung pada maut. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, berujung pada hidup yang kekal. Kesadaran ini membuat kita makin menghamba kepada Tuhan. Kemudian menjadi teladan. Saudaraku, dalam Roma 6 ayat 18 sampai 19 tadi belum dibaca, saya bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu pada, saya ulangi, ya, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Saudara-saudara, menyerahkan
anggota tubuhmu. Jadi hamba kebenaran. Waktu kita jadi hamba dosa, menyerahkan anggota tubuh kita untuk berbuat dosa. Menjadi hamba kebenaran, menyerahkan anggota tubuh kita untuk Tuhan, untuk kebenaran. Dan ini membuat seorang yang dimerdekakan bisa menjadi teladan. Ya, bisa menjadi teladan. Ya, menjadi teladan dalam kehidupan dengan menyerahkan anggota tubuh kita seluruhnya pada kebenaran. Artinya menjadi contoh nyata dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Tuhan. Jadi kemerdekaan yang sejati akan dilihat orang. Kalau kita bisa jadi teladan yang baik, berbuat baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama. Oh, ini orang benar-benar orang merdeka. Kita dipanggil untuk menjadi orang merdeka. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi orang merdeka. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi orang merdeka. Oh, melek semua. Tadi ngantuk kali ya. Kita dipanggil untuk jadi orang merdeka. Itu penting. Karena itu hargailah kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab. Gunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan melayani Tuhan. Jangan sampai kita menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat dosa, untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, biar di hari kemerdekaan ini kita juga diingatkan. Bangunlah hidupmu di alam kemerdekaan untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di hari kemerdekaan ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan negara kita yang sudah diperjuangkan begitu rupa sehingga kita bisa merdeka dengan berdirinya Indonesia di tahun 45 yang hari ini genap 80 tahun. Bukan hanya itu, tetapi kita juga bersyukur karena seorang anak telah memerdekakan kita dari dosa. Seorang anak telah berjuang sampai mati di atas salib supaya kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Bangunlah, isilah, hargailah kemerdekaan itu dengan hidup takut akan Tuhan, dengan menjadi hamba bagi kebenaran, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Kita angkat tangan kita. Yes. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, bagimu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar di hari peringatan kemerdekaan negara kami Indonesia, kami pun diingatkan untuk menjadi warga negara yang tunduk pada pemerintah dan aturan-aturan yang ada. Dan lebih dari itu, kami juga diingatkan akan kemerdekaan kami dari dosa. Yesus telah mati untuk kemerdekaan kami.
Tolong kami agar menghargai pengorbanan Kristus dengan menjadi hamba kebenaran, taat pada firman, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Memberkati seluruh jemaat yang telah hadir dalam ibadah ini, biar berkat-Mu melimpah, mengalir, memenuhi kehidupan tiap pribadi, tiap rumah tangga, dan juga beberapa anak-anak-Mu datang dengan beban dan kesukaran. Tuhan Yesus menolong dan memberikan kemenangan, memberikan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bapak di sorga, kami datang pada Tuhan di hari peringatan kemerdekaan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah bangsa kami. Berkatilah mulai dari pemimpin tertinggi Presiden, Bapak Presiden Prabowo, wakil, dan para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepada lurah dan RT RW. Mereka memegang mandat, dan Tuhan percayakan mandat itu kepada mereka. Kami berdoa, berkatilah ya Tuhan, berikan hikmat pada para pemimpin, berikan akal budi kepada para pemimpin, sehingga bisa mengelola bangsa ini, mengelola politik, mengelola ekonomi, mengelola berbagai hal yang harus dikerjakan dengan baik dan di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan-keadaan ekonomi, mungkin beberapa hal terhalang oleh cuaca, terhalang oleh kondisi distribusi pupuk, transportasi, sehingga ada kendala di pertanian, ada kendala di rantai distribusi. Tuhan Yesus tolong agar semua bisa menjadi lebih baik, lebih lancar lagi. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan. Dan berkati ya Tuhan para pengusaha, para bisnis. Berikan di hati mereka kejujuran ya Tuhan. Sehingga bangsa kami menikmati yang terbaik di negerinya sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk beberapa masalah yang dihadapi pemerintah. Kami yakin ini tidak menggoyahkan, tidak mengganggu kondisi baik-baik saja di negara kami. Tuhan pasti beri hikmat pada para pemimpin untuk penyelesaiannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia yang beberapa waktu ini mengalami kendala yang populer disebut intoleransi. Sehingga beberapa gereja harus tidak lagi beribadah di bangunan yang biasa dipakai. Ada beberapa mereka yang terhalang oleh karena larangan-larangan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan Yesus tolong, baik hamba Tuhan maupun jemaat di tempat-tempat tersebut, kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka bisa mendapatkan tempat yang layak untuk mereka bisa beribadah dengan baik di negeri Indonesia ini. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan celikkan mata hati orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, sehingga mereka tidak mengganggu jalannya ibadah-ibadah, tidak mengganggu, melarang jalannya pembangunan-pembangunan gereja. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan menyatakan pertolongan bagi negara kami. Tuhan bukan hanya mengasihi kami orang-orang Kristen, tapi kami yakin Tuhan mati disalib untuk bangsa kami juga. Untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan sampai hari ini, Tuhan mati dan menawarkan kasih karunia juga untuk mereka, supaya mereka mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa buat beberapa saudara kami yang sakit, buat Ibu Wasdono yang dirawat di rumah sakit, buat Ibu Yoneka, orang tua dari Ibu Risma, juga kami berdoa buat Bapak Sitepu, orang tua dari Nina yang juga sakit. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Ulurkan tangan-Mu, biar Tuhan dengan kuasa yang ajaib
memberi kesembuhan untuk Ibu Wasdono, memberi kesembuhan untuk Bapak Sitepu, dan menolong Ibu Yoneka untuk bisa mengalami keadaan yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam segala hal kami menyerahkannya kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa khususnya buat Ibu Risma dan Bapak Krisman dengan keluarganya yang merawat dengan penuh cinta dan sabar. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan kami yakin ketabahan mereka membuat ibunya merasa perhatian yang sungguh-sungguh dari anak-anaknya, dan itu membantu untuk kesembuhannya. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Aktivitas kami di hari perayaan 17 Agustus di lingkungan kami masing-masing Tuhan berkati dan Tuhan menolong. Berkati juga korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, baik yang diberikan melalui peti persembahan maupun yang diberikan melalui transfer bank. Tuhan berkati berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,